wayang simbol-simbol setan dan lain sebagainya. Wayang simbol-simbol setan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa sekalian, kembali Arah 9 Channel mendapat kiriman video yang isinya lagi-lagi penghinaan terhadap salah satu seni pertunjukan tradisional khas Indonesia, yaitu wayang. Jika sebelumnya Arah 9 Channel telah mengulas apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa wayang dilarang dalam Islam, bahkan bagi mereka yang memiliki wayang disarankan untuk dimusnahkan. Tak kalah sadisnya dengan Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz yang ini malah mengatakan bahwa wayang adalah simbol-simbol setan. Orang yang gak pernah sedih, wali-waliullah, gak pernah takut miskin untuk mengatakan la ilaha illallah. Bukan anak buahnya Siti Jenar, betul? Waduh, bahaya. Ya, tidak. Bicara wayang bagaimana? Yuk belajar hadis tentang malaikat nggak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai makhluk hidup. Wayang simbol-simbol setan dan lain sebagainya. Apa iya kita berdakwah dengan cara yang haram? Akhi, Tuhan kita nih Allah, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban, betul? Allah tuh baik, cuma nerima yang baik. Ente pengen sampai dakwah nih dengan cara yang baik, tolong jangan talbis. Para pemirsa sekalian, awalnya jujur saya tidak terlalu tertarik mengangkat hal ini, karena pertama, bukan karena video ini sudah terbilang lama. Pertama, karena saya sadar betul bahwa kelompok tersebut dari dulu hingga hari ini istiqomah, terbilang istiqomah dalam merendahkan atau menghukumi secara sepihak atas sesuatu hal yang tidak sejalan dengan kelompok mereka. Di antaranya adalah hal-hal yang berbau tradisi di Nusantara yang kemudian dimasukkan dalam konsepsi-konsepsi pemahaman mereka. Kalau kita berbicara hukum, hal-hal seperti ini memang sifatnya khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Maka selama itu masih khilafiyah, apalagi furu'iyah, masih dalam cabang-cabang keagamaan, bukan masalah akidah, maka ya biarkan saja mengalir sesuai dengan keyakinan masing-masing, yang mana keyakinan itu didasari oleh pendapat mayoritas ulama dari sebuah konsensus atau ijma. Di sisi lain, para pemirsa, ada hal yang perlu diluruskan ketika ustadz tersebut mengatakan atau menyitir dari satu hadis bahwa malaikat tidak akan masuk pada satu rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Kan seperti itu. Kalau bahasa Arabnya, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Dan seterusnya, dan beberapa redaksi yang lain. Intinya bahwa la tadkhulul malaikatu, tidak masuk al malaikatu sapa malaikat baitan ing rumah fihi suratun, di dalam rumah tersebut terdapat gambar dan seterusnya. Nah, terkait dengan hadis ini banyak pendapat para ulama. Apa yang dimaksud dengan suratun di sini? Kalau diartikan secara literal ya gambar, tapi gambar seperti apa dan bagaimana? Ini kan ada perincian tersendiri dari para ulama. Nah, sekarang apakah wayang itu masuk dalam konteks suratun dalam hadis ini? Disinilah perlu kita rinci apa itu wayang. Masuk nggak dalam kategori hadis tadi? Itulah mungkin beliau tidak mau mendalami apa sebenarnya wayang, sehingga disamaratakan itu merupakan gambar atau serupa patung yang begini dan seterusnya. Wayang pada dasarnya adalah sebuah benda atau media yang mencitrakan dari tokoh imajinir yang mewakili dari sebuah naskah, yang mana naskah tersebut penuh dengan filosofi yang berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan, nilai patriotisme, nilai kejujuran, dan berbagai hal yang menyangkut kehidupan manusia. Itulah kisah yang berada di dalam wayang yang kemudian digambarkan menggunakan bentuk-bentuk dekoratif.
kasarannya tidak pernah ada manusia seperti yang digambarkan dalam wayang. Karena itu merupakan citra atas tokoh imajinir yang tertuang dalam naskah pewayangan. Dalam segi bentuk pun, seperti yang telah saya urai, saya mengutip dari pendapat Ki Haji Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, khusus yang dimotori oleh Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Bentuk wayang pun diusahakan tidak menimbulkan kontroversi secara fikih. Yang kaitannya pula dengan hadis tadi, yakni bahwa wayang itu tidak menyerupai binatang, juga tidak menyerupai manusia. Karena itu citra dari tokoh imajinir. Bentuknya pun dibuat tipis kalau wayang kulit. Kalau wayang golek itu pun juga tidak sempurna. Karena pada bagian tengahnya itu bolong, kemudian ada kain. Sehingga tidak masuk dalam kategori benda-benda yang secara umum diharamkan. Itulah luar biasanya Sunan Kalijaga dan para wali songo dalam mencipta sebuah karya seni yang dijadikan media untuk menyebarkan Islam. Jadi tidak asal. Nah, kalau dikatakan wayang sebagai simbol-simbol setan, sementara kita tahu pencipta wayang adalah anggota Wali Songo, tokoh yang memiliki jasa besar dalam menyebarkan Islam, apakah beliau-beliau yang telah berjasa itu pantas dikatakan sebagai orang yang telah membuat karya seni yang menjadi simbol-simbol setan? Ini sungguh sangat keterlaluan. Namun saya tidak akan terlalu memperpanjang bahasan terkait hal ini. Silahkan para pemirsa dapat menyikapi dan menilai dari apa yang telah disampaikan Ustadz dalam video tadi. Hal yang penting kita sikapi dan kita telusuri. Hal-hal seperti ini seringkali terjadi. Dan kita tahu merusak sejarah, mengaburkan sejarah, menghilangkan kebanggaan terhadap leluhurnya dengan mengatakan leluhurnya primitif atau leluhurnya telah membuat media sebagai simbol-simbol setan. Ini kan sama saja dengan membuat kita tidak bangga atas leluhur kita. Dan itu menurut teori penulis Swedia Jurilina sebagai salah satu bagian untuk melemahkan, bahkan untuk menjajah suatu bangsa. Ini perlu kita pikirkan bersama, bukan hanya heboh-hebohan di medsos. Jangan-jangan hal-hal seperti itu memang bagian atau strategi dari ingin menghancurkan budaya, menghilangkan kebanggaan kita terhadap leluhur kita untuk kemudian dijajah. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Inilah yang menjadi dasar kami dari Arah 9 Channel untuk mengangkat hal ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik dari uraian singkat ini, dan mohon masukannya kepada kami di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.